Kita lanjutkan. Retorika ini kalau di Al-Farabi adalah salah satu dari 4 bagian penting ilmu logika. Ini menarik. Kalau di Al-Farabi belajar logika itu ya tidak sekedar cara berpikir. Di dalamnya ada demonstrasi atau dalam bahasa Arabnya burhan, cara berpikir sampai ke titik tidak terbantahkan. Ya ini yang logika yang murni dengan silogisme dan lain sebagainya. Termasuk pelajaran logika juga dialektika. Dialektika itu kemarin persis seperti di Sokrates ya. Ini bagaimana kita beradu pikiran, beradu pandangan untuk menemukan yang paling benar. Jadal kalau dalam bahasa Arabnya, mujadalah penting. Ada retorika. Kalau di kitabnya Al-Farabi ini kan disebut khitobah, retorika itu menyampaikan kebenaran pada khalayak, pada orang banyak, baik lewat kata-kata maupun lewat tulisan. Ini juga bagian dari kebenaran. Dan yang terakhir puisi. Ini menarik, puisi masuk di sini. Alatnya imajinasi. Jadi ada berarti unsur-unsur logis itu kalau di Al-Farabi melibatkan juga puisi. Nanti kita lihat ya hubungannya apa. Retorika dan puisi kok masuk dalam ranah kajian logika. Kalau yang pertama jelas, kalau ini jelas logika, istilah dalam bahasa Arab namanya burhan. Tata pikir silogisme, kemudian tata pikir gimana rentetan istiqro, istintaj dan lain sebagainya. Jadi ini tata fikir sampai ke titik kebenaran yang tidak terbantahkan. Itu namanya apodiktik. Ya kita belajar logika selama ini ya yang demonstrasi itu. Yang kedua bagian dari tata berpikir adalah dialektika. Kalau demonstrasi itu kita merenung sendiri, berefleksi sendiri. Dialektika itu ada temannya, ada perbantahan. Nah, ya kalau pakai istilah teman-teman sekarang mungkin perdebatan. Ini kan baru rame-ramenya debat. Ya itu sifatnya dialektis. Memang saling membantah isinya, tapi idealnya untuk menemukan kebenaran, bukan untuk saling mengalahkan. Idealnya. Cuma dalam prakteknya biasanya jidal itu berubah jadi saling mengalahkan. Itulah mengapa dulu waktu kita tema mujadalah, berdebat yang baik, itu kan beberapa ulama menyebut mereka kurang senang dengan metode debat. Karena apalagi debat yang penuh emosi, pada akhirnya kebenarannya tidak ketemu. Yang ketemu apa? Permusuhannya. Nah itu dialektika. Boleh dicek lagi ya di ngaji sesi mujadalah. Dulu ada satu sesi berdebat. Mungkin yang di buku terbarunya MJS itu metode berfilsafat itu kan ada itu. Cara berdebat yang baik. Itu dialektika. Bagian juga dari penemuan kebenaran. Kita ini kan saling ketemu. Jadi kalau dialektika saling jawab. Memang ada sekelompok manusia yang makomnya makom mujadalah. Untuk menemukan kebenaran harus diajak tiktokan, berdiskusi, berdialog. Dari situ terus dia ketemu kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Sokrates. Dulu kan ada metode dialognya Sokrates, kan metode tiktokan, jawab-menjawab. Ya kalau sekarang seperti apa ya, kayak orang podcastan itulah. Cuma kan kalau podcast kadang diatur, tanya jawabnya sudah diarahkan. Tapi
Ini seperti Sokrates, dialektika itu. Ditanya apa, digiring sampai bareng-bareng menemukan kebenaran. Ini juga kalau ingin mendalam dalam bidang pemikiran, ya kita harus ngerti dialektika. Kemudian retorika. Ini nanti kita jelaskan panjang, dan puisi. Puisi ini yang dimaksud oleh Al-Farabi adalah membangkitkan kekuatan imajinasi, daya kreatif. Kalau di ilmu logika yang modern kan ada istilah berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini perlu daya imajinasi yang kuat. Kalau bahasa Arabnya takhyil. Ya nanti di Indonesia terus populer istilah takhayul. Dari aspek harafiahnya istilah takhayul, imajinasi itu kemampuan untuk berpikir kreatif. Ketika kita melihat apa, bisa melahirkan gambaran yang baru apa. Ya, dan itu kan banyak dipakai oleh para sastrawan yang ahli puisi. Kalimat-kalimat puitik itu kan kata-katanya apa, tapi membangkitkan imajinasi yang bagaimana. Mungkin kata-katanya sama. Orang yang imajinasinya tinggi, luas, dengan yang imajinasinya tidak terlalu tinggi, mungkin cara memahaminya berbeda. Sekedar kata-kata yang misalnya, saya ngomong yang itu ya bagi yang mikirnya lempeng-lempeng saja, yang itu ya kata sambung, Mbak. Laptop yang warnanya hitam, itu kan biasa saja. Tapi orang yang imajinasinya luas itu bisa dikaitkan kemana-mana. Kata yang saja bisa romantis. Wah, Pak Faiz romantis ngomong yang gitu. Sama-sama yang. Nah ini nanti ada hubungannya juga dengan persuasi, dengan penemuan kebenaran. Karena daya imajinasi itu melambangkan kapasitas tertentu seseorang untuk bisa menyampaikan kebenaran. Jadi saya misalnya ketemu kalian setelah membaca kitabnya Al-Farabi, kitabnya ruwet, bulat, kalau dibaca agak rumit. Tapi saya tahu kapasitasmu seperti apa kalau saya sampaikan apa adanya. Kan terus saya agak imajinasi kemana-mana. Pakai sepak bola lah, pakai pemilu lah, pakai apalah. Ini daya imajinasi. Nah, sehingga kalian bisa menangkapnya. Kata Al-Farabi, Nabi itu, utusan-utusan Allah itu selain cerdas secara logika, kita menyebutnya fatonah, canggih juga secara imajinasi. Bisa berilustrasi macam-macam. Jadi ketika menjelaskan pada umatnya tentang ini, menggunakan metafor ini, menggunakan kalimat ini yang mudah dipahami. Demi sadida baliho tadi loh, demi ma'rufah tadi, sesuai konteks, sesuai situasi dan lain sebagainya. Jadi Nabi juga sangat cerdas di sini. Kalau disampaikan apa adanya, level sangat dalam, sangat metafisik. Misalnya tentang eskatologi, itu mungkin bingung orang Arab zaman itu. Tapi kecerdasan Nabi di aspek berpikir kritis ini mampu menyampaikan risalah, pesan-pesan agama yang mungkin sangat tinggi, sangat eskatologis, sangat metafisik, di level yang bisa dipahami oleh masyarakat zaman itu. Jadi teman-teman yang belajar logika, belajar cara berpikir, kalau mengikuti Al-Farabi, tidak hanya canggih berdemonstrasi pikiran, tapi juga mampu berdialektika, berbantahan, canggih juga berretorika, menyampaikan secara pas, secara baik, sehingga pesannya tidak tereduksi, terdistorsi, dan mampu juga berimajinasi, berpikir puitik. Oke,
Oke, jadi ini 4 alat utama kalau dalam retorikanya Al-Farabi. Nah, itu ada kalimat menarik. Mungkin teman-teman ingin bertanya apa sih hubungannya puisi dan persuasi ini. Ada di Fususul Madani. Kata Al-Farabi, keunggulan dalam bangkitnya imajinasi berbeda dengan keunggulan dalam persuasi. Perbedaan keduanya, keunggulan dalam persuasi dimaksud agar pendengar melakukan sesuatu setelah menyetujuinya. Kalau persuasi kan saya menyampaikan sesuatu, sampean setuju. Itu berarti saya sukses mempersuasi. Tapi kalau kebangkitan imajinasi adalah untuk menggugah jiwa pendengarnya sehingga dia mencari atau melarikan diri dari hal itu, atau memiliki kecenderungan atau kebencian terhadap hal itu meskipun ia mungkin tidak menyetujuinya. Nah, ini imajinasi. Misalnya saya tidak mengajak kalian untuk misalnya kasus Palestina Israel yang di sana ada tragedi kemanusiaan. Saya tidak secara langsung mengajak kalian ayo nyumbang. Menyumbang itu pahalanya besar loh. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita berikan. Ini namanya persuasi. Tapi kalau membangkitkan imajinasi jenis puisi itu, saya cerita saja. Bayangkan di sana sampai hari ini 25.000 lebih korban tewas. Yang anak-anak betapa mengenaskannya. Itu kan terus imajinasi kalian bangkit. Kalian membayangkan, iya ya seandainya aku punya adik, seandainya itu anakku, seandainya. Ini kemampuan membangkitkan imajinasi namanya. Saya tidak perlu menyuruh, tapi kalian terus, kalau begitu saya ikut nyumbang, Pak. Nah, ini kemampuan untuk membangkitkan imajinasi. Kalau persuasi tadi mengajak. Jadi puisi atau kemampuan membangkitkan imajinasi bisa jadi salah satu alat untuk persuasi. Tapi persuasi tidak selalu sifatnya imajinasi. Jadi itulah kenapa nanti ini jadi 2 alat yang disandingkan dalam aspek retorika. Baik, ini untuk menjelaskan singkat saja. Saya tidak memperpanjang di sini biar teman-teman tidak tambah puyeng.